Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Uun Wana Agustin Aulia. Oke, jadi kali ini aku akan membahas soal-soal mengenai materi elastisitas pada benda. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu di sini ada contoh soal dalam sebuah percobaan dengan pegas yang panjangnya L ditarik oleh beban W berturut-turut dan diperoleh data seperti pada tabel berikut. Nah, di situ ada data berupa tabel, yakni berat beban atau F dan delta X yang disebut dengan pertambahan panjang. Nah, berdasarkan data tabel hasil percobaan tersebut dapat ditarik kesimpulan besar konstanta pegas yang digunakan adalah jadi yang di sini yang ditanya adalah konstanta pegas atau K. Seperti biasa sebelum kita menjawab soal, kita tulis diketahui apa saja yang tertulis pada soal-soal. Karena tadi tabelnya terdapat 4 pengulangan data, kita tulis beban pertama itu sebesar 20N. Beban kedua yaitu 30N. Beban ketiga yakni 40N. Beban keempat yaitu sebesar 50N. Dan untuk pertambahan panjangnya sendiri diketahui delta X1 0,04 meter, delta X2 sama dengan 0,06 meter, delta X3 sama dengan 0,08 meter, dan delta X keempat yaitu sebesar 0,10 meter. Dan tadi yang ditanya adalah konstanta pegas atau K. Nah, untuk menjawab persoalan pada contoh soal kali ini, kita harus mengingat-ingat lagi atau kita dapat menggunakan rumus pegas dalam hukum Hooke atau pada konsep hukum Hooke yang secara matematis itu dituliskan F sama dengan K dikali delta X. Nah, karena kita mencari konstanta, maka K-nya diturunkan dan akan menjadi F per delta X, di mana K adalah konstanta, F adalah berat beban, dan delta X adalah pertambahan panjang. Untuk menjawab soal kali ini pun boleh menggunakan salah satu hasil perulangan data ini tadi, karena nanti pada akhirnya dari semua data yang didapatkan ini hasil akhirnya adalah sama. Kita coba satu persatu. Jadi untuk konstanta yang pertama itu F1 dibagi delta X1, yakni 20 dibagi 0,04, yaitu sebesar 500. Dan untuk K2 sama dengan 30 dibagi 0,06, yaitu sama dengan 500. Untuk K ketiga yaitu 40 dibagi 0,08 sama dengan 500. Dan yang terakhir keempat atau konstanta keempat 50 dibagi 0,10 yang hasilnya 500. Nah, dari keempat data tersebut hasil akhirnya adalah 500. Maka jawaban dari soal pertama ini adalah 500. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu 3 buah pegas identik disusun seperti gambar di bawah. Jika beban 300 gram digantung pada pegas K3, pegas akan bertambah panjang 5 cm. Nah, berapakah besar konstanta pegas yang didapat? Di sini juga diketahui ada gaya gravitasi sebesar 10
meter per sekon kuadrat. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu diketahui. Nah, yang diketahui di sini itu ada massa sebesar 300 gram. Kita convert terlebih dahulu menjadi kilogram, yang hasilnya adalah 0,3 kilogram. Di sini juga diketahui pertambahan panjang yaitu delta X sebesar 5 cm. Kita ubah menjadi meter yaitu sebesar 0,05 meter, dan di sini diketahui juga gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kubik. Oke, yang ditanya di sini ditanya konstanta pengganti atau konstanta pegasnya. Nah, sebelumnya untuk menjawabnya ini rumusnya seperti pada contoh soal yang pertama tadi ya, yaitu menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Kita tulis juga seperti ini, K karena yang ditanya itu konstanta pengganti, jadi Kp dikali delta X, di mana rumus F sendiri, rumus F itu massa dikali gravitasi. Jadi kita tuliskan di sini massa dikali gravitasi Kp delta X, di mana massanya tadi 0,3 dikali 10 sama dengan Kp yang kita cari, dan delta X bernilai 0,05. 0,3 dikali 10 adalah 3. Kp 0,05, dan untuk Kp nya pindah ruas menjadi ke kiri, jadinya 3 dibagi 0,05 yang hasilnya adalah 60 Nm. Jadi jawabannya adalah 60 Nm. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, yaitu perhatikan 6 buah rangkaian di bawah ini. Nah, pada rangkaian terdapat K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Nah, untuk K1 itu sama dengan K2 sama dengan K3 yang bernilai 200 Newton per M. Terus yang K4 itu sama dengan K5 sama dengan 100 N per M. Dan untuk K6 itu nilainya yang berbeda sendiri, yaitu sebesar 300 N per M. Nah, berapakah nilai konstanta pegas pengganti pada rangkaian di atas? Oke, kita tulis terlebih dahulu diketahui, yakni K1 sama dengan K2 sama dengan K3 yang bernilai 200 Nm. Selanjutnya K4 itu sama dengan K5 yang bernilai 100 Nm. Oke, dan untuk K6 sendiri yaitu bernilai 300 Nm. Yang ditanya adalah konstanta pengganti atau Kp. Nah, sebelum menjawab kita harus menjumlahkan, karena di gambar tadi K1, K2, K3 itu disusun paralel, maka kita menjumlahkan nilai-nilai atau besarnya K1, K2, dan K3. Untuk yang pertama itu K1 ditambah K2 ditambah K3. Karena nilainya tadi sama-sama 200, berarti kita tambah 200 tambah 200 tambah 200. Kita misalkan saja ini Kp1 sama dengan 600 Nm. Kp1. Nah, untuk selanjutnya yaitu Kp2, yaitu K4 ditambah dengan K5 yang nilainya sama-sama 100 Nm. Kp2 sama dengan 200
Nm. Oke, jadi untuk K1, K2, K3, K4, dan K5 itu semuanya disusun secara paralel. Begitupun K4 dan K5 paralel. Nah, untuk K6-nya sendiri tadi itu bernilai 300 Nm. Nah, untuk mencari konstanta penggantinya sendiri itu dengan cara diseper. Jawab. Jadi 1/Kp. Ya teman-teman, perlu diingat bahwa 1/Kp. Jadi 1/K6 ditambah 1/Kp1 tambah 1/Kp2. Oke, langsung saja kita masukkan 1/K6 tadi 300 ditambah 1/Kp1 yaitu 600 dan 1/Kp2 yaitu 200. Oke, berarti hasilnya adalah 1/600. Jangan lupa ini selalu ditulis 1/Kp, 1/Kp. Maka hasilnya Kp sama dengan 600/6 sama dengan 100 N/M. Oke, jadi hasilnya adalah 100 N/M. Oke, sekian, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.